Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang disusun oleh Lia Akmalia, Lia Adelia, dan Rohani. Kami di sini akan menjelaskan mengenai siklus nitrogen. Daur nitrogen merupakan nitrogen memasuki ekosistem melalui dua jalur alami, yaitu melalui hujan dan debu nitrogen. Yang kedua, melalui fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh mikroba prokariotik dengan kemampuan mengubah N2 menjadi senyawa yang dapat digunakan untuk mensintesis senyawa organik yang bernitrogen seperti asam amino. Sumber utamanya yaitu ada atmosfer, 80%, tanaman, dan bahan organik tanah. Industri pupuk nitrogen kimiawi menyumbang pada daun nitrogen di alam. Nah, hasil dari fiksasi nitrogen adalah amonia yang di dalam tanah akan berubah menjadi amonium setelah mengalami penambahan ion H+ atau disebut dengan amonifikasi. Nah, yang dapat digunakan oleh tanaman. Beberapa bakteri aerob dapat mengoksidasi amonium menjadi nitrat melalui proses disebut nitrifikasi. Nah, nitrat juga dapat digunakan oleh tanaman. Beberapa bakteri dapat menggunakan atmosfer dari nitrat dan melepaskan N2 ke udara atau disebut dengan denitrifikasi. Metabolisme nitrogen penting dalam jaringan tumbuhan yang menyangkut pertama asimilasi sumber nitrogen, yang kedua ada sintesis asam amino, yang ketiga sintesis amida dan peptida, yang keempatnya sintesis dan perombakan protein. Di alam dikenal ada banyak bakteri terlibat dalam konversi nitrat menjadi amonia atau sebaliknya, proses-proses pengubahan dari amonia menjadi nitrat dan disebut dengan nitrifikasi. Nah, sebaliknya terjadi peristiwa pengubahan nitrit menjadi amonia atau N2 yang disebut dengan denitrifikasi. Nah, proses nitrifikasi melibatkan bakteri nitrosomonas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lia Adelia. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang siklus nitrogen. Proses yang berikutnya itu tentang mineralisasi atau yang kita kenal juga dengan amonifikasi. Nah, amonifikasi ini merupakan penguraian jaringan organik yang terdapat asam amino yang dilakukan oleh mikroba, hidrolisis dari urea dan juga asam urat. Biasanya akan dikeluarkan atau diekspresikan melalui tanaman dan juga hewan secara langsung. Faktor-faktor amonifikasi yang terjadi biasanya itu sangat dipengaruhi oleh temperatur atau suhu udara. Biasanya suhu optimumnya itu untuk proses amonifikasi sendiri ada 40 sampai 60 derajat Celcius. Sedangkan pH itu biasanya netral antara pH 6,5 dan juga 8,5. Dan juga perbandingan antara jumlah karbon dan juga nitrogen dari substratnya itu sendiri dan adanya nutrien atau nutrisi yang berada dalam tanah maupun sifat-sifat dari tanahnya, misalnya ada struktur maupun dari tekstur tanahnya. Bakteri-bakteri yang terdapat dalam proses amonifikasi atau bakteri-bakteri zat lemas nitrogen yang biasanya itu hidup bebas dan juga dapat bersimbiosis dengan tumbuhan-tumbuhan tertentu. Misalnya ada azotobakter dan juga bakteri-bakteri yang anaerob atau tidak memerlukan oksigen, ada Clostridium fusarium. Yang aerobnya itu ada azotobakter, yakni membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Bahkan ada yang autotrofik, yakni yang melakukan kemosintesis seperti Rhodospirallum rubrum, dan sedangkan bakteri-bakteri yang melakukan simbion itu misalnya ada Rhizobium, biasanya pada akar-akar tanaman. Selanjutnya juga ada mekanisme fiksasi dari Rhizobium. Nah, menurut Virtanen, konversi nitrogen ini menjadi NH4+ ini terjadi secara bertahap. Sebagai produk awal fiksasi nitrogen ini biasanya ada hidroksilanin atau NH2OH. Nah, selain itu di samping pada bintil-bintil akar
Biasanya ditemukan ada OAA atau asam oksaloasetat, ada asam aminosuksinat, dan juga asam amino aspartat. Misalnya sebagai produk-produk yang nantinya akan disekresikan. Kemudian ada reaksi fiksasi nitrogen pada rizobium, bisa dilihat di sini gambarnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga konversi NO3- yang terjadi di dalam sel. Biasanya ion-ion NO3- ini akan diserat atau diubah menjadi ion-ion amonia atau NH+. Nah, proses perubahan tersebut merupakan proses-proses dari reduksi atau yang dibantu juga oleh enzim-enzim reduktase atau dikatalis, sehingga prosesnya itu sangat cepat. Nah, kerja enzim reduktase ini juga melibatkan beberapa aktivator, misalnya ada koenzim NADH dan juga keseluruhan enzim-enzim yang disebut juga dengan NADH dehidrogenase. Kemudian ada Eckerslon yang menemukan bukti bahwa beliau menguatkan bahwa adanya proses konversi dari NO3- ini yang terjadi di dalam sel, yakni adanya perubahan dari nitrat menjadi amonia. Kemudian ada konversi NO3- yang terjadi di dalam sel. Ini kira-kira prosesnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di tabel ya, ada melalui proses-proses nitrifikasi, kemudian terjadi juga denitrifikasi. Nah, proses-proses konversi NO3- dan juga NH3 ini ada beberapa proses. Di sini sudah ada 4 proses. Yang pertama adalah konversi NO3 menjadi NH3, misalnya berupa pasokan-pasokannya itu berupa NO3-. Kemudian ada aminasi reduktif ke asam keton yang ada di dalam sitosol, misalnya ada OAA, pirufat, dan juga ketoglutarat. Kemudian ada pembentukan amida juga. Amida ini merupakan timbunan gugus amin yang ada di dalam tubuh. Biasanya berupa asparagin atau C4, glutamin C5, dan juga NH3 yang ada di asam amino, yaitu sebagai bahan tambahan yang ada di dalam asam amino asparat. Biasanya NH3 yang ada di asam amino ini nanti dijadikan sebagai asparagin atau bahan-bahan tambahan juga yang ada pada asam glutamat dan juga untuk dijadikan sebagai glutamin. Proses keempatnya itu ada transminasi atau gugus amin. Gugus amin juga biasanya terdapat di dalam asam amino yang nantinya akan dipindahkan ke atau keton-keton yang lain. Nah, asam amino ini nantinya akan mengalami deaminasi oksidatif, yaitu asam keton yang mengalami aminasi reduktif sehingga menjadi asam-asam amino yang baru. Kemudian di sini tentunya kita sudah mengenal sumber-sumber nitrogen yang biasa digunakan oleh para petani, misalnya urea. Nah, pupuk sumber nitrogen ini biasanya memiliki rumus senyawa atau rumus kimia CONH22 di dalam air dan juga sangat mudah terurai. Mengapa sangat mudah terurai? Karena nitrogen ini dapat melepaskan amino dan juga karbon dioksida. Nah, dari NH3 ini akan diserap oleh akar tumbuhan atau di sini akar padi dan juga yang menjadi sumber-sumber nitrogen bagi tanaman. Nah, urea juga selain itu dapat diserap melalui proses difusi. Difusi ini biasanya terjadi dalam jaringan tanaman yang terdapat dalam urease. Zat-zat tersebut atau nitrogen-nitrogen ini nantinya akan diurai atau dikonversi melalui siklus ornitin. Proses-proses siklus ornitin ini terjadi secara berkesinambungan. Misalnya dari asam aspartat, kemudian karena mengalami reduksi dan oksidasi nanti akan menjadi stirulin dan juga ornitin dan nanti akan berputar secara seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Akmalia. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan materi selanjutnya. Tahapan berikutnya yaitu nitrifikasi. Nitrifikasi merupakan proses oksidasi secara biologi dari amonium menjadi nitrat dengan nitrit sebagai produk intermediate. Setelah ion NH4+ terbentuk melalui proses mineralisasi, masih ada beberapa perjalanan dari nitrogen yang akan terjadi, diantaranya
diserap oleh akar tanaman atau digunakan oleh mikroorganisme anaerobik dan diubah menjadi bahan organik. Kemudian terjadi proses ion exchange oleh partikel tanah atau akan mengalami proses nitrifikasi. Kemudian proses nitrifikasi dilakukan dengan bantuan dua grup bakteri chemoautotrofik yang dapat melakukan proses oksidasi. Langkah pertama yaitu oksidasi amonium menjadi nitrit. Nah, proses ini itu dilakukan oleh bantuan bakteri Nitrosomonas sp. Kemudian langkah kedua yaitu oksidasi nitrit menjadi nitrat. Nah, proses ini dilakukan oleh bakteri Nitrobacter sp. Nah, bakteri nitrifikasi ini memerlukan karbon dioksida sebagai sumber karbon dan akan berhenti berkembang serta melakukan proses nitrifikasi apabila persediaan karbon dioksidanya terbatas. Kemudian faktor yang mempengaruhi proses nitrifikasi ini. Pertumbuhan bakteri nitrifikasi relatif sangat lambat dibandingkan dengan bakteri heterotrofik. Oleh karena itu diperlukan area permukaan yang luas untuk perkembangan biofilm yang merupakan cara untuk mengoptimalkan proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi dikontrol oleh beberapa faktor, ya diantaranya itu ada supply dari amonium, supply dari oksigen, supply dari karbon dioksida, kepadatan populasi dan bakteri nitrifikasi. Kemudian temperatur, pH dan juga alkalinitas. Kemudian terdapat tahapan denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi dari NO3 secara biologi menjadi bentuk gas seperti molekul N2, NO, NO2 dan N2O. Proses disimilatori denitrifikasi terjadi selama proses respirasi dari bakteri heterotropik. NO3 lebih aktif bergerak dibandingkan dengan NH4 di dalam larutan. Jika NO3 mengalami asimilasi oleh tanaman, mikroba atau mengalir menuju air tanah dengan pergerakan yang cepat, tetapi NO3 mengalami proses denitrifikasi. Kemudian pada kondisi anaerobik atau bebas oksigen serta adanya substrat organik atau karbon, organisme denitrifikasi seperti Bacillus, Micrococcus, Alcaligenesis dan Spirillum dapat menggunakan nitrat sebagai elektron akseptor selama proses respirasi. Nah, organisme ini mengoksidasi bahan karbohidrat dengan dikonversi oleh NO3 menjadi karbon dioksida atau CO2, air atau H2O dan N atau nitrogen dalam bentuk gas dan bahan oksida gas lainnya yang dihasilkan dalam proses denitrifikasi. Adapun faktor yang mempengaruhi tahapan denitrifikasi ini yaitu beberapa hal yang dapat mengubah kecepatan denitrifikasi meliputi ada dan tidak adanya oksigen, siap sedianya bahan karbon, temperatur, kelembapan tanah, pH, keberadaan mikrodenitrifikasi, tekstur tanah dan adanya genangan air. Berikutnya yaitu manfaat dan dampak negatif dari siklus nitrogen. Pada tahapan nitrifikasi atau denitrifikasi, amonia mengakibatkan loading secara langsung yang mendekomposisi nitrogen organik yang dioksidasi di dalam dua langkah, proses untuk membentuk nitrin atau NO2 dan nitrat atau NO3. Proses ini membutuhkan oksigen sehingga dapat mengakibatkan deplesi kadar oksigen di dalam air. Jika kondisi anaerobik, nitrat dapat direduksi menjadi nitrit dan nitrit diubah ke dalam nitrogen bebas dengan cara denitrifikasi. Kemudian ada eutrofikasi. Karakteristik lainnya, nitrogen merupakan nutrien yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu dapat bertindak sebagai pupuk yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Kemudian ada polusi nitrat. Hasil akhir dari proses nitrifikasi adalah nitrat. Pada konsentrasi yang tinggi, nitrat di dalam air minum dapat mengakibatkan efek yang serius.
atau bahkan fatal terhadap bayi. Nah, masalah seperti itu sering muncul pada kawasan pertanian sebagai sumber nitrat atau non-point source yang berasal dari penggunaan pupuk yang berlebihan, sehingga mengakibatkan nitrifikasi dari sumbernya atau point source. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.